Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Nurul Badriah. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu klasifikasi makhluk hidup bagian 1. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda mati dan makhluk hidup. Untuk membedakannya, maka kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan adaptasi. Di sini saya sudah menampilkan tabel perbedaan ciri-ciri makhluk hidup antara 3 makhluk, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri yang pertama yaitu bernapas. Bagaimana sih manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernapas? Untuk manusia, seperti yang kita tahu, manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Sedangkan hewan, yaitu menghirup oksigen dan menghembuskan CO2, bedanya adalah pada organ yang digunakan. Untuk manusia, menggunakan hidung, tenggorokan, paru-paru, sedangkan untuk hewan, ada organ-organ tambahan lain seperti pundi-pundi udara pada burung atau insang pada ikan, atau kulit pada katak. Untuk tumbuhan, mekanismenya terbalik. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan O2 atau oksigen dengan organ berupa stomata yang terletak pada daun dan lentisel yang terletak pada batang. Kemudian ciri yang kedua adalah makan dan minum. Makan dan minum digunakan untuk mendapatkan energi. Manusia dan hewan makan menggunakan organ-organ tertentu. Untuk manusia, organ yang digunakan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk hewan, ada beberapa golongan berdasarkan makanan yang mereka makan. Yang pertama herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging atau hewan lain, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan hewan. Kemudian untuk tumbuhan makan dengan melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan anggota badan. Sedangkan pergerakan pada tumbuhan sangatlah terbatas karena yang bergerak hanya bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Seperti contohnya gerak kecambah yang tumbuh mendekati atau mengarah pada arah datangnya cahaya. Jadi, gerak-gerak itu dipengaruhi oleh rangsang. Rangsang adalah segala sesuatu yang memunculkan tanggapan atau respons dari tumbuhan itu sendiri. Rangsang bisa berupa cahaya, panas, dan sentuhan. Kemudian ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Kemudian untuk hewan, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis atau daur hidup. Contohnya adalah kupu-kupu. Dimulai dari telur, berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dan kembali bertelur. Untuk tumbuhan, tumbuh dan berkembang itu sangat variatif. Seperti contohnya pada pohon pisang. Pohon pisang tumbuh dari bentuk tunas, kemudian menjadi pohon pisang yang dewasa. Kemudian ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Sedangkan untuk hewan ada 3 cara, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Kemudian tumbuhan ada 2 jenis perkembangbiakan. Yang pertama generatif yang disertai dengan pembuahan, kemudian yang kedua adalah vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa pembuahan. Kemudian ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan menanggapi rangsang atau segala sesuatu yang memunculkan respon dari makhluk hidup. Rangsang ini berupa cahaya, sentuhan, suhu, gravitasi, atau zat kimia. Pada manusia, contohnya, saat malam hari ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata, maka secara spontan kita akan menutup mata. Jadi rangsangnya adalah berupa cahaya. Kemudian pada hewan, contohnya,
Kaki seribu atau luwing akan menggulungkan badan saat merasa terganggu. Jadi rangsang yang diberikan adalah berupa sentuhan. Pada kucing, contohnya menggulungkan badan saat cuaca dingin. Rangsangnya berupa suhu lingkungan. Kemudian pada tumbuhan contohnya adalah putri malu. Putri malu akan menutup saat disentuh. Maka rangsang yang diberikan berupa sentuhan. Atau contoh yang lain adalah kecambah. Kecambah tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Maka rangsangnya berupa cahaya matahari. Dan ciri yang terakhir dari ciri makhluk hidup adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada manusia contohnya adalah pada saat cuaca panas, manusia mengeluarkan keringat agar suhu tubuh turun. Kemudian pada hewan, contohnya lumba-lumba muncul ke permukaan air beberapa saat sekali untuk menghirup oksigen. Kemudian pada tumbuhan contohnya adalah pohon kaktus. Pohon kaktus memiliki daun berbentuk duri yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Selanjutnya saya punya gambar hewan. Hewan apakah ini? Ya, ini adalah platypus. Sekilas kita lihat, mulut dan kakinya mirip dengan bebek. Sedangkan badannya berbulu mirip dengan tikus. Jadi, apakah kita golongkan platypus ini dalam golongan bebek ataukah kita golongkan platypus ini dalam golongan tikus? Maka kita butuh ilmu yang kita sebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kemudian kita akan belajar sedikit sejarah klasifikasi yang dimulai oleh seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles. Beliau membagi makhluk hidup dalam dua golongan besar, yaitu tumbuhan, makhluk tidak berklorofil. Ada tiga kelompok besar, yaitu pohon, semak, dan herba. Dan penggolongan yang kedua adalah hewan. Hewan ini adalah makhluk hidup tidak berklorofil. Digolongkan dalam kelompok hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara, dan hewan yang hidup di darat. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pada tahun 1735, ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur atau bentuk tubuh makhluk hidup, ukuran tubuh makhluk hidup, warna makhluk hidup, kemudian cara memperoleh makanan. Sedangkan tujuan klasifikasi ada 4. Yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah takson. Takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup atau takson kita sebut dengan taksonomi. Berikut adalah tabel takson makhluk hidup untuk hewan dan tumbuhan. Kelompok yang paling tinggi, kelompok pada tingkat tertinggi untuk hewan dan tumbuhan kita sebut dengan kingdom. Kemudian di tingkat yang lebih rendahnya lagi, untuk hewan kita sebut dengan filum, sedangkan untuk tumbuhan kita sebut dengan divisi. Dilanjut dengan kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin ke bawah, tingkat makhluk hidup ini semakin rendah. Nah, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, kita butuh kriteria-kriteria tertentu. Untuk mengklasifikasikan tumbuhan, ada beberapa kriteria. Contohnya adalah organ perkembangbiakannya. Apakah tumbuhan itu berkembang biak menggunakan spora ataukah menggunakan bunga? Kemudian yang kedua adalah habitus atau bentuk tubuh tumbuhan itu sendiri. Apakah berupa pohon ataukah berupa semak? Yang ketiga adalah bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat adalah cara perkembangbiakan tumbuhan.
Apakah dengan cara generatif atau melalui pembuahan, ataukah dengan cara vegetatif atau tanpa melalui pembuahan? Sedangkan kriteria klasifikasi hewan, yang pertama adalah saluran pencernaan makanan. Yang kedua adalah kerangka atau skeleton. Apakah berupa kerangka dalam atau endoskeleton ataukah berupa kerangka luar ataukah eksoskeleton. Dan yang ketiga adalah anggota gerak tubuh. Apakah bergerak menggunakan sirip ataukah bergerak menggunakan otot perut ataukah bergerak menggunakan kaki. Dalam video ini kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama yaitu Kingdom Monera. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Yang ketiga adalah Kingdom Fungi atau jamur. Yang keempat adalah Kingdom Plantae atau tumbuhan. Dan yang kelima adalah Kingdom Animalia atau hewan. Pada video ini kita cuma akan membahas 3 kingdom yang pertama yaitu Monera, Protista, dan Fungi atau jamur. Untuk Kingdom Plantae dan Animalia akan kita bahas pada video selanjutnya. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Ciri khas dari Kingdom Monera adalah tidak memiliki membran inti atau kita sebut dengan prokariotik. Contoh dari Kingdom Monera yaitu bakteri. Kemudian kingdom yang kedua adalah Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Ciri khas dari Kingdom Protista yang pertama adalah memiliki membran inti atau kita sebut dengan eukariotik. Yang kedua adalah ada protista yang bisa memperoleh makanan dengan cara fotosintesis, ada protista yang menyerupai hewan, dan ada protista yang menyerupai jamur karena memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Berikut adalah contoh protista. Paramecium ini adalah protista yang menyerupai hewan, kemudian jamur lendir, dan Euglena. Euglena ini adalah protista yang menyerupai tumbuhan karena dia memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga adalah Kingdom Fungi atau jamur. Fungi atau jamur tergolong makhluk hidup bersel satu, ada pula yang bersel banyak, dan bersifat heterotrof karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia memperoleh makanan dengan cara menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Ciri khasnya adalah mempunyai inti sel, punya dinding sel, tidak punya klorofil, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Berikut ada 3 contoh kingdom fungi. Ada Basidiomycota, ada Fly agaris mushroom, ada Centerel mushroom. Nah, untuk mengamati makhluk hidup yang sangat kecil atau kita sebut mikroskopik, kita gunakan alat yang kita sebut dengan mikroskop. Ada banyak bagian pada mikroskop. Untuk mengamati, kita gunakan lensa okuler. Objek kita letakkan di bawah lensa objektif. Lensa ini adalah lensa yang dekat dengan objek. Kemudian untuk fungsi-fungsinya bisa kita baca secara lengkap di buku paket di halaman 57 sampai 58. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.